Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang rekan-rekan teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Veteran Bank Nusantara dan dari universitas yang lain. Selamat datang di video pembelajaran pada kesempatan kali ini, yaitu dengan pokok bahasan grup tiang dan sistem file. Ya, jadi kita akan menghitung bagaimana daya dukung sebuah fondasi, di mana fondasi itu jika merupakan grup tiang dan menggunakan sistem ref, RAF file seperti itu. Nah, nanti ada beberapa kompetensinya. Yang pertama itu ada eh, kompetensi mampu menyebutkan beberapa perbedaan dasar antara fondasi tiang tunggal dan fondasi tiang grup ya. Kemudian mampu menghitung estimasi daya dukung pada sebuah tiang grup dengan jarak tertentu. Kemudian mampu menentukan distribusi beban kerja pada setiap tiang. Kemudian menjelaskan perbedaan utama antara fondasi tiang dan rafael. Kemudian mampu menghitung daya dukung sistem tiang rakit atau rafael tadi ya di dalam tanah dan parameter tertentu yang mempengaruhinya. Nah, kita mungkin masuk ke pembahasan yang pertama ya. Teman-teman pasti sudah tahu ada sebuah bangunan gedung di sini, kemudian ada fondasi dalamnya di sini. Nah, fondasi dalam itu pasti didukung yang namanya pile cap di sini ya. Jadi dari kolom ada beban dari kolom nanti diteruskan ke dalam fondasi. Nah, sebelum ke sampai di fondasi ada yang namanya pile cap di sini. Pile cap di sinilah yang nanti akan mentransfer beban dari kolom ke fondasinya. Nah, nanti pondasi akan meluruskannya ke dalam sebuah tanah. Nah, pondasi yang disatukan oleh pile cap tadi itu disebut dengan grup tiang atau pile group ya. Eh, Kemudian kalau misalkan yang kemarin itu kita menghitung estimasi daya dukungnya itu satu-satu seperti itu. Tapi pada bahasan ini kita akan melihat bagaimana fondasi tiang itu bekerja saat itu menjadi sebuah satu kesatuan. Yang nanti ada di situ ada yang namanya efisiensi grup tiang. Jadi kalau secara sederhana kan kita tidak bisa membagi beban kolom ini kemudian kita bagi jumlah tiangnya. Misalkan ada beban 200, kemudian kita bagikan ke jumlah tiangnya satu-satu, itu tidak bisa seperti itu. Kalau anggapannya seperti itu, berarti efisiensi grup tiangnya itu adalah 100% satu-satu ya. Tapi ternyata jika sebuah tiang itu bekerja menjadi sebuah grup tiang, itu efisiensinya tidak 100% ya, karena di sini ada overlapping. Mungkin gambaran overlapping itu bisa terlihat di sini. Nah, karena ada overlapping tadi, maka efisiensinya itu bisa hanya 80%, 60%, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu, mari kita sama-sama mencermati penjelasan berikut ini. Nah, pada bab sebelumnya juga kita sudah membahas tentang daya dukung pondasi tiang dangkal ya. Tiang di pondasi dangkal, kemudian di pondasi dalam tapi hanya bersifat satu tiang. Nah, dari kedua daya dukung tersebut sangat dipengaruhi oleh yang namanya parameter tanahnya. Di samping faktor-faktor lainnya, pada daya dukung grup tiang, selain daya dukung masing-masing tiang dalam grup, juga ada letaknya yang nanti mempengaruhi. Jadi ada jarak antar tiang, spasinya itu berapa, kemudian tiang pancangnya itu diameternya berapa, dan lain sebagainya. Nah, itu akan mempengaruhi perhitungan di pondasi tiang. Nah, bisa kita lihat ya, ini ada bentuk beberapa pile cap, ada berbentuk pile cap persegi, ada dua tiang pancang, ini adalah B itu diameternya, kemudian S jaraknya. Kemudian jika pile cap-nya itu berbentuk segitiga seperti ini, maka tiang panjangnya bisa ada tiga seperti ini. Kemudian ini ada pile cap berbentuk persegi dengan empat tiang panjang. Kemudian ini juga ada pile cap persegi panjang dengan eh 11 tiang panjang. Kemudian ini ada pile cap dengan 8 tiang panjang. Nah, ada sebuah ketentuan di mana syaratnya itu tipikalnya itu adalah 2B atau 2 kali diameternya ini lebih kecil daripada S-nya, lebih kecil lagi dengan 5 kali diameternya. Jadi ada jarak tipikal S itu harus memenuhi syarat di sini. Nah,
Bagaimana cara mengestimasi daya dukung grup tiang? Maka yang pertama, daya dukung grup tiang itu sebentar. Daya dukung grup tiang itu ditentukan oleh daya dukung tiap-tiap tiang dan susunan tiang dalam sebuah grup ya. Nah, karena tadi ada overlapping tadi, kalau misalkan kita tinjau satu-satu di tiang panjang itu kan eh, kita akan meninjaunya adalah satu seperti ini. Maka ini menjadi satu kesatuan. Tapi saat kita bicaranya itu di tiang panjang, maka tiang panjang maka ada dua. Nah, di sini adalah letak overlapping yang awalnya kita menganggapnya 100, tapi ternyata ini kurang dari 100. Jumlahnya bukan 10 tambah 10, bukan 20, tapi karena ada overlapping mungkin jumlahnya hanya tinggal 18 seperti itu. Nah, karena 18 tadi tentu tidak menjadi kekuatannya itu 100%. Jadi kita harus mencari dulu efisiensinya karena overlapping itu berapa. Nah, ternyata efisiensi grup tiang itu bisa dihitung dengan rumus kapasitas kelompok dibagi dengan jumlah dari seluruh kapasitas tiang di individu. Jadi Q group dibagi penjumlahan dari Q tiap tiang-tiangnya. Nah, ini bisa dilihat ya, ada overlapping 4 tiang di sini. Kemudian di sini ada overlapping 3 tiang, yang tengah ini 4 tiang. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada overlapping 2 tiang, panjang, dan lain sebagainya. Oke, sebentar. Mohon izin, eh, kita saya pause sebentar. Oke, baik. Mungkin nanti saya izin ini ada azan supaya azannya selesai dulu tidak mengganggu perkuliahan. Oke, baik. Ya, izin melanjutkan. Ya, ini sudah masuk. Oke, izin melanjutkan pembahasan kita ya, karena tadi overlapping, makanya ada yang namanya EG tadi. Nah, dengan dengan begitu, eh, dengan begitu maka persamaannya itu menjadi cek, suara saya masuk. Ya, ya, dengan begitu maka persamaannya itu menjadi sebentar. Nah, dengan begitu maka persamaannya menjadi Q
QG sama dengan EG tak kali dengan sigma Q. Nah, kemudian kemudian jika estimasinya itu nanti nilainya lebih dari 100, maka menggunakan nilai yang 100%. Tapi jika jumlahnya itu kurang dari 100, maka nilai yang paling kecil itu diambil. Seperti itu untuk menentukan EG. Ya. Untuk menentukan EG-nya saya stop. Ya. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya ya. Saya ulang share lagi. Karena tadi ada. Oke, saya ulang share lagi. Di sini ada kemudian untuk kelompok tiang berbentuk persegi dengan ujung tiang tidak mencapai tanah keras atau floating yang memiliki jumlah tiang N tadi, jumlahnya barisnya adalah M, maka EG-nya menjadi rumus yang 5,3 seperti ini. Kemudian kemudian jika tadi ada tiangnya itu merupakan kesatuan seperti ini ya, nanti ada yang namanya BG dan LG. Nah, itu BG itu apa? BG itu adalah lebar dasar grup tiang ya. BG itu sama dengan jumlahnya ini. Nanti bisa dilihat di sini. Ini ada BG itu panjangnya ini, LG adalah panjangnya ini, sisi M dan ini sisi N. Kemudian itu B-nya sendiri, L-nya itu kedalamannya. Oke, selanjutnya dengan menganggap blok tersebut sebagai sebuah fondasi dalam, maka daya dukung tiangnya dapat dihitung menggunakan persamaan 5,5. Kemudian QP-nya adalah C kali NC tambah Q aksen NQ bin. Ya, sama ini dengan yang kemarin. Kemudian EGP-nya BG LG dibagi dengan M kali N kali dibagi M kali N kali A. Nah, eh ini pengaruh tiang kelompoknya itu yang ini, jika itu ada tiang individu maka besarnya adalah yang biru, tapi jika kelompok adalah pengaruhnya seperti yang gambar pink ini. Nah, hal serupa sama ya tadi untuk daya dukung ujungnya. Kalau misalkan untuk daya dukung sisinya, rumusnya menggunakan persamaan yang di sini. Kemudian ASG-nya menggunakan rumus yang ini, ESG-nya juga S dan G-nya menggunakan rumus yang ini. Dengan ini adalah keliling, jika itu lingkaran maka pi kali B, jika itu persegi maka 4 kali B. Jelas. Nah, kemudian untuk grup tiang pancang ini adalah yang teman-teman perlu diketahui ya. Berarti kan kita perlu yang pertama menentukan nilai EGP-nya. Jika itu nilainya lebih besar dari satu, maka yang diambil adalah satu atau 100%. Tapi jika nilainya itu kurang dari satu, nilai lebih besar dari satu, maka diambil nilai satu. Kemudian itu juga berlaku untuk tahanan sisinya. Jika nilainya lebih besar dari satu, maka yang dipakai adalah satu. Kemudian yang berikutnya hitung tahanan ujung atau KP, kemudian hitung tahanan sisinya atau KS, kemudian baru menjumlahkan untuk tiang yang lainnya. Sederhananya seperti itu. Kemudian kapasitasnya adalah kapasitas dari P group ditambah dengan kapasitas dari sisi grup, kemudian dijumlahkan. Nah, mungkin untuk memahami perhitungan yang tadi kita bisa melihat ke contoh di sini ada sebuah tiang yang terdiri atas 3 kali 4 ya, susunan tiangnya dengan diameter 40 cm dan jarak ke pusat atau spasinya itu setiap tiang sebesar 1 meter. Dari kasus ini ditentukan nanti ditentukan nilai efisiensi tiangnya, kemudian spasi antar tiangnya. Jika efisiensi 80%, 90%, dan 100%. Nah, ini ada yang diketahui yaitu diameter 0,4, kemudian spasinya sama dengan 1 meter. Rumus yang pertama untuk menghitungnya adalah, oke, jadi kita sampai di sini. Nah, yang pertama ada EG-nya itu ya, 1 dikurangi theta, 1 dikurangi theta dikali N minus 1 kali M ditambah ini bla bla bla. Nah, pertama kita cari tetanya dulu. Maka ini arc tan theta B per S ya. B-nya tadi 0,4 dibagi 1. Maka
dan tetanya dapat 21,8. Nah, kemudian EG-nya adalah 1 dikurangi 2,8 dikali 3 kurangi 1. Kali M-nya adalah 4, ditambah 4 dikurangi 1, rumusnya dikali dengan 3, dibagi 90 M kali N, 4 kali 3. Maka dapat EG-nya itu adalah hanya 66%. Berarti jika itu kurang dari 1, maka nilainya yang dipakai adalah ini. Kemudian besarnya spasi yang efektif yaitu eh, sebenarnya itu kan kita ingin mencari S ya, maka sebenarnya kan kita hanya perlu menurunkan dari ini. Nah, terus kan S itu kan ada di theta ini, maka theta itu kan bisa kita turunkan rumusnya menjadi ini. Kemudian dalam theta itu sendiri kan dia rumusnya adalah tangen minus 1 B per S. Kemudian untuk S-nya sendiri maka B per tan theta. Kemudian untuk dihubungkan dengan persamaan yang atasnya maka menjadi S sama dengan B dibagi tan tetanya sendiri kan ini tadi. Maka misalkan kita cari tadi untuk efisiensi 80, S-nya itu harus berapa? Maka tinggal dibalik saja. 0,4 dibagi dengan B-nya tadi 0,4 tan 90 kali M-nya 4, N-nya 3, 1 dikurangi EG-nya tadi adalah 0,8, kemudian 3 dikurangi 1 kali 4 dan lain sebagainya. Maka didapatkan 1,8. Untuk efisiensi 90 ternyata dihitung 3,6. Untuk efisiensi 99 didapatkan 36,1. Nah, untuk nanti untuk dihitung sampai efisiensi 100 itu nilainya menjadi berapa? Jika nilainya itu tidak terhingga, ya maka itu stop sampai di sini saja. Oke. Baik. Sampai di situ mungkin ada yang mau ditanyakan. Nanti misalkan ada pertanyaan, silahkan di-share lewat grup.